Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perikop adalah bahagia orang yang saleh. Di dalam dua video pembahasan sudah dijelaskan bahwa orang saleh berbahagia karena memiliki persekutuan dengan Allah dan sesama orang percaya. Yang kedua, orang berbahagia, orang saleh karena memberi warisan yang baik. Dan pada saat ini poin yang ketiga yaitu berbahagia orang yang saleh karena dia mendapatkan nasihat yang baik dari Tuhan. Mazmur 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Pemazmur menggambarkan kebahagiaan orang yang hidup saleh adalah Allah sendiri menjadi penasehatnya. Ya, Tuhan memberikan hikmat. Jika hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara memohon kepadanya, Tuhan akan memberikan nasihatnya ketika kita mencarinya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, saleh, maka Allah lah menjadi penasihat kita. Tuhan bisa mengajar kita bahkan di dalam kegelapan, seperti juga di dalam terang. Hal ini dapat diringkas ya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nasihat, hikmat, kebijaksanaan akan ditambahkan ketika kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, membangun persekutuan dengannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga dijelaskan atau dinyatakan oleh Salomo ketika dia menggantikan ayahnya Daud menjadi raja. Maka ia meminta hikmat kepada Allah, maka Allah memberikannya. Di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 8 sampai 12, berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat 11 berkata, berfirmanlah Allah kepada Salomo terhadap permintaan Salomo ini. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku akan memberikan ini bonusnya. Aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ternyata kekayaan, harta benda, dan kemuliaan itu cuma bonus. Karena Salomo tahu apa yang paling terutama, yaitu memohon supaya Allah menjadi penasehatnya, Allah memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita berharap kepada Tuhan, membangun persekutuan dengannya, karena Tuhanlah sang pemberi nasihat agung dan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 13-14 berkata demikian, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat?
Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tentu tidak ada, bukan Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak perlu nasihat atau petunjuk daripada manusia, karena Dia Allah Maha Tahu. Dia sumber hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan di dalam Roma pasal 11 ayat 34 sampai 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sebab siapakah mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, hikmat, harta benda, kekayaan semua itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi, sehingga ketika kita bisa memberi, Tuhan tidak harus menggantinya, karena segala sesuatu datang daripada Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menekankan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa ketika saya dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam Kristus, hidup sungguh-sungguh di dalam kesalehan, hidup benar, maka pikiran Kristus akan diberikan kepada kita. Maka digambarkan oleh di dalam Mazmur 16 ini, Daud sendiri berkata, bahagia orang saleh, karena selain dia memiliki persekutuan dengan Tuhan dan sesama, yang kedua, dia memberikan warisan yang baik kepada keturunannya, dan saat ini yang ketiga adalah dia memperoleh pribadi, yaitu seorang penasihat ajaib, adalah Allah sendiri yang memberikan kita hikmat kebijaksanaan ketika kita memintanya. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan engkau akan melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai menuntun engkau dengan hikmat dan kebijaksanaan tentunya. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita hidup kudus, hidup benar, dan kehidupan kita akan memberikan kesaksian yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.